Halo Sobat Pintar yang kece-kece, cantik-cantik, ganteng-ganteng, anti-insecure, dan anti-galau-galau club. Selamat datang di acara podcast, yaitu Ngopi Bareng Kak Sandi. Nah, hari ini kita masuk ke episode kedua nih Sobat Pintar. Setelah di waktu sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang insecure tuh. Dan pada malam hari ini, kita akan ngebahas tentang toxic relationship. Nah, di sini nanti Kak Sandi ngebahas ini nggak sendirian. Jadi, nanti teman-teman pasti juga udah tahu ya. Maksudnya nanti tahu lah, karena kakak cantik ini nanti itu sudah kemarin itu sudah ikut juga di acara podcast ini. Jadi, teman-teman udah apa ya, penyesuaian lagi lah ya. Oke. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo kakak cantik kita, yaitu Kak Senen dan Kak En. Hai. Halo. Halo. Mana nih Kak? Baik dong, Kak. Ini luar biasa banget nih ketemu lagi kita di episode 2. Mantap. Oke. Selamat. KN gimana, KN? Baik dong, apalagi ketemu kalian berdua, lebih baik lagi kabar aku. Kalau Kak Sandi gimana kabarnya? Makin baik semua ya. Kak Sandi juga baik banget nih. Apalagi kan sekarang juga lagi gencar-gencarnya dan meningkatnya nih ya COVID ya. Jadi kita diharapkan semua baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu ya. Oke, Kak Senen dan Kak En. Oke. Nah, sebelum kita berbincang-bincang nih tentang toxic relationship nih, Kak Sandi mau tanya dulu nih. Tanya-tanya. Oke, tanya apa tuh, Kak? Mungkin penasaran nih. Udah pada ngopi belum? Wah, pas banget. Nih, udah dong, Kak. Ini nih, kopi namanya Kata Kopi. Sungguh ini enak banget. Itu KN sama Kak Sandi kayaknya juga punya nih. Ya kan? Iya, keren banget kan? Dipegang Kak Sandi dari tadi itu, bikin salvo loh. Tuh nih Kak. Aduh kayak tumblernya keren. YouTuber gitu ya. Influencer gitu ya. Kita cheers dulu lah, cheers. Cheers. Cek. Mantap. Oke nih, Kak Senen dan Kak En. Kan kita sama-sama ngopi di Kata Kopi nih. Pastinya enak banget ya kan? Kopi ini nih enak banget, sumpah enak banget. Karena kopi ini tuh bukan cuman enak sih, tempatnya juga enak banget loh Kak Senen dan Kak En. Kalau yang udah pernah ke Kata Kopi tuh, enak banget pokoknya. Tempatnya enak, suasana nongkrongnya tuh juga enak. Jadi kalau mau buat belajar pun juga enak gitu. Dan kopinya juga premium banget loh Kak Senen dan Kak En. Kata Kopi ini kan adalah kopi lokal yang menggabungkan antara kopi klasik dengan kopi yang kekinian banget nih. Jadi nggak cuman kalangan anak muda aja nih yang cocok ngopi di tempat ini, tapi juga kalangan orang-orang yang sudah ibaratnya sudah tua juga boleh banget untuk di Kata Kopi. Jadi makin enak lah untuk nongkrong, ngobrol gitu, masalah apapun. Nah, pas banget kayak sekarang kita. Kayak sekarang ini. Mantap banget ya kan? Buat Sobat Pintar nih yang masih kepo nih tentang Kata Kopi itu apa, jadi nanti bisa follow media sosialnya dan kunjungi website-nya gitu kan. Nah, jadi Kata Kopi ini juga Kak Senen dan Kak En, itu udah ada di beberapa kota di Indonesia. Jadi kalau udah ngopi di sana tuh udah trust banget lah. Kotaku ada nggak nih Kak di Medan? Ada kan di Medan kan? Keren. Iya, betul. Jakarta juga dong, Jakarta absen. Meskipun kita nggak bisa keluar nih, kita bisa tinggal Gojek gitu ataupun online gitu kan, pesan Kata Kopi. Ini pasti Sobat Pintar pada suka ngopi kan nih? Pada suka ngopi nggak nih? Lagi pas begadang kan ya Kak Senen? Oh iya dong. Makin semangat lah ya. Betul banget. Oke, kita back to topic dulu nih. Kan hari ini kita mau ngomongin tentang toxic relationship nih. Tapi sebelum itu, Kak Sandi mau tanya dulu nih ke Kak Senen dan Kak En. Kira-kira apa sih toxic relationship itu? Oke, siapa dulu nih? Kak Senen dulu dong.
Oke. Sebelum aku tanya dulu nih ke Sobat Pintar, menurut kalian toxic relationship itu apa? Tulis di kolom komentar, ya enggak? Yang pernah tuh ngalaminnya, boleh banget ceritain Iya, kalau komennya. ceritain aja. Oke deh. Kalau aku nih toxic relationship itu kayak hubungan yang mengarah ke hal yang negatif. Dan dampaknya itu bisa kesehatan mental. Kalau serangannya itu bisa fisik atau emosional. Kalau misalnya Kak En gimana nih? Aku setuju banget sih sama statementnya Kak Senen ya. Hubungan yang nggak sehat gitu atau lebih mengarah ke negatif. Kalau kita ngomongin toxic relationship, kalau di anak-anak muda nih, kebanyakan kan di pasangan kan ya Kak Senen ya, pacar aku toxic banget gitu. Jadi menurut aku sih itu hubungan di mana satu pihak menyakiti atau merugikan pihak lain gitu dan mengakibatkan dampak psikologis ataupun pada fisik korban gitu. Kalau di bidang psikologinya gitu, Kak Sandi, toxic relationship itu sebenarnya apa sih, Kak? Oke, ini jawaban Kak Siana dan Kak ini keren-keren banget sih. Maksudnya ini udah nggak cuman wah toxic relationship apa-apa, tapi udah tahu tuh sudut pandang toxic relationship itu apa gitu. Tapi ini kita bahas tentang secara psikologis ya. Mungkin Kak Sandi mau cerita dulu nih. Kak Siana dan Kak En, kan toxic relationship itu kan udah beberapa tahun ini viral gitu ya kan. Maksudnya udah banyak di media segala macamnya itu udah banyak digaung. Ternyata toxic relationship ini istilahnya ini udah diterbitkan pada tahun 1995. Itu Kak Sandi juga baru lahir banget ya. Belum lahir aku. Ya benar. Jadi toxic relationship ini istilahnya itu mulai digaungkan oleh pakar komunikasi dan psikolog yaitu Dr. Lillian Glass. Jadi memang dia menggambarkan suatu toxic relationship itu sebagai suatu keadaan, maksudnya saat orang tidak saling mendukung dan saat ada konflik dan ada yang satu berusaha untuk merusak yang lain. Dan juga ketika saat ada persaingan, itu yang lain tuh tidak ada rasa hormat dan kurangnya kekompakan. Jadi toxic relationship ini juga bisa mengakibatkan tekanan apa ya, secara emosional, fisik, ataupun misalnya mental gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang toxic relationship ini lebih ke arah hubungan yang negatif gitu kan daripada hubungan yang positif ya kan. Nah, Nampaknya memang mengerikan banget ya, Kak, udah ke mental gitu. Tapi ini Kak, mau nanya nih, tadi kayak Kak En udah sempat nyinggung nih, kan toxic relationship itu kayak kita dengernya tuh pasti berhubungan sama pasangan gitu, kayak pacaran gitu kan. Tapi bisa nggak sih kayak sahabatan atau keluarga gitu Kak? Bisa nggak, Kak? Nah, ini benar banget sih Kak. Sinan dan Kak In tuh pertanyaannya bagus banget. Jadi toxic relationship ini nggak cuma sebatas antara hubungan pacar gitu kan, tapi juga bisa ke orang tua, ke teman atau ke orang-orang yang terdekat kita gitu. Jadi memang maknanya memang luas karena ini terkait relationship gitu kan, bukan sekedar yang antara pacaran aja gitu. Jadi toxic relationship itu sebenarnya bisa terjadi pada siapapun dan dalam keadaan maksudnya di lingkungan kayak tadi keluarga gitu kan, pertemanan, sahabatan gitu. Nggak terbatas gitu lah ya, Kak, hubungannya. Tapi memang karena luas banget ya, jadi ya ini mungkin kalau kita bahas semuanya itu mungkin panjang gitu ya. Bener. Karena yang dibahas tuh banyak banget tuh. Ada bisa orang tua, nanti tentang pacaran gitu kan. Nah, kan tadi udah kita bahas tentang apa sih toxic relationship itu kan. Nah, kalau misalnya nih kita berbagi cerita dulu nih, berbagi cerita mungkin atau pengalaman gitu kan dari Kak Sena dan Kak En ataupun sobat-sobat pintar yang mungkin bisa komen di live IG kita untuk sharing-sharing, pernah nggak sih merasa berada di posisi menjadi orang yang toksik ataupun menjadi orang yang ditoksikin dalam relationship gitu kan? Ya nggak sih, boleh banget ya, kasihan Kak En. Boleh dong. Kita open banget nih malam ini, kan ngobrol. Open. Oke. Karena memang harapannya ya nanti dengan adanya sobat pintar juga ini dan kita sharing-sharing pengalaman ini, sobat pintar juga bisa ngerasa kalau sobat pintar nggak sendirian gitu kan. Betul banget. Karena butuh orang untuk cerita gitu kan ya, Kak. Bisa jadi support system gitu kan.
Betul. Oke, kalau gitu siapa nih yang mau cerita dulu nih? Pernah nggak sih ngerasa ditoksikin ataupun menjadi orang yang toksik gitu? Kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau aku mulai duluan kali ya Kak Senen ya. Boleh. Oke, kalau dari aku, puji Tuhan sih, aku nggak terlalu merasakan dampak dari toxic relationship itu ya, karena I'm surrounded by supportive people. Tapi kalau boleh membuka aib dikit nih Kak, pas aku masih SMP gitu, masih ABG kan yang Kak, masih labil-labil masa-masanya emosian gitu, itu aku sensi banget, kemudian banget, terus aku cenderung berbuat sesuka hati gitu Kak, aku nggak peduliin perasaan orang lain, cenderung mau menang sendiri, dan orang-orang harus ngalah gitu. Jadi terkadang baik di hubungan keluarga maupun persahabatan itu jadi nggak terlalu sehat sih. Kalau misalnya teman-teman yang toksik mungkin enggak setoksik itu. Palingan kalau lihat orang-orang lain gitu, yang toksik palingan yang fake friend, yang suka ngambil keuntungan, palingan gitu doang sih, nggak terlalu parah lah Kak di lingkungan aku. Kalau Kak Senen gimana? Kalau aku hampir sama sih, aku tuh persahabatan lurus-lurus aja, nyaman-nyaman aja gitu, Kak. Mungkin, jangan-jangan aku yang toksik, kan gak ada yang tahu juga, Kak. Siapa tahu kan. Atau mungkin gak nih, Kak, kayak tanpa disadari ternyata aku toksik juga loh. Gimana tuh, Kak? Ya, ini memang kadang kita bisa menjadi toksik gitu kan secara tidak sadar. Tapi itu biasanya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu kita gitu. Mungkin kita juga pernah menjadi ibaratnya korban gitu kan. Korban dalam toxic relationship, dan secara tidak sadar tuh kita mengulang kepada orang-orang yang mungkin ketika kita menjadi, biasanya kan orang toksik itu dia punya power ya. Ketika di dalam lingkungan itu dia powernya tinggi gitu, dia akan mungkin bisa mengulangi masa lalunya itu dengan secara tidak sadar dan menerapkannya di lingkungan terbaru kita gitu, di lingkungan yang sekarang gitu kan. Nah, seperti itu. Kira-kira contohnya gimana nih kalau misalnya Kak Chanel kan tadi bilang apa mungkin ya kalau aku menjadi toksik gitu. Kira menurut Kak Shannon dan Kak N nih, ciri-ciri toxic relationship itu kenapa bisa ngerasa diri toxic ataupun pernah mengalami toxic relationship? Kalau dari aku nih Kak Sandi, mungkin pelakunya ya, itu merasa dirinya itu paling benar Kak, sempurna gitu. Jadi orang lain itu direndahin, kadang-kadang dikucilin, selalu dikambing hitamkan gitu Kak, disalah-salahin. Sama dia tuh kayak mengatur segala hal. Jadi orangnya yang korbannya ini tuh merasa jadi stres gitu, mentalnya goyah. Gimana tuh Kak En, menurut Kak En? Betul banget sih Kak Senen. Seperti yang sama Kak Sandi bilang tadi, bahwa orang yang toksik tuh dia punya power yang lebih gitu. Terus dia jadi sering memanipulasi korban, sering menyakiti korban, ataupun seperti yang Kak Senen bilang, mengkambing hitamkan gitu kan. Jadi si korban itu jadi merasa sedih, merasa rendah gitu. Dan si pelaku kadang sih nggak merasa bersalah, karena dia merasa dia paling benar. Contohnya aja mungkin di lingkungan yang bisa kita lihat, orang tua kan ya Kak Senen. Kadang ada orang tua yang suka marah-marah ataupun pukul anak karena dia anggapannya itu didikan aku gitu. Padahal sebenarnya itu menyakiti mental si anak gitu. Kalau dari psikologi gimana Kak? Orang toksik itu sebenarnya gimana? Oke. Tadi memang pengalamannya menarik juga ya. Maksudnya ada orang yang mestinya punya standarnya sendiri dan secara tidak sadar ibaratnya dia menjadi toksik itu karena tidak mengindahkan ataupun ibaratnya cuek ya terhadap argumentasi orang lain, pendapat orang lain gitu kan, hanya merasa benar sendiri gitu kan. Jadi kalau di dalam psikologi itu ternyata seseorang yang menjadi ketika menjadi toxic relationship atau berada di dalam hubungan toxic relationship itu ciri-cirinya itu bisa dikenali ketika udah terjadi mungkin sekitar sebulan atau lebih dari setahun gitu. Nah, itu bisa dikatakan toxic relationship. Kalau mungkin baru sebentar, beberapa hari, itu mungkin belum bisa dikatakan toxic relationship. Tapi ketika itu kejadiannya sudah berlarut-larut hingga sebulan, kemudian ataupun setahun, itu bisa dikatakan toxic relationship. Contohnya nih, kayak ini
contohnya nih ada nih dari kita lihat juga ya dari contoh dari di komen di live Sobat kita pintar. dari Big Love. Dulu pernah dilarang organisasi sampai kunci rumahku dipegang dia. Syukur kami. Wah ini salah satu. Ngeri banget. Wow. Dan juga doi aku ini dari Siti Latifah juga. Doi aku sering ngatur-ngatur ke sampai hal sepele. Nah, itu salah satu relationship adalah ciri-cirinya itu membatasi atau isolasi ya. Jadi mengisolasi satu pihak, maksudnya yang menjadi korban toxic relationship itu. Jadi sehingga dia tidak bisa nih kegiatannya terbatasi, kayak nih nggak boleh sampai ikut organisasi terus diatur-atur. Jadi kontrolnya tuh tetap hanya pada diri orang yang menjadi ibaratnya yang menjadi tersangka ya, masa tersangka gitu ya, pokoknya Jadi korban jadi nggak ada kebebasan gitu pada ya bener-bener jadi nggak ada kebebasan, jadi bener-bener diisolasi lah, batas banget lah, dia mau ngapain tuh nggak boleh, jadi mengunci sehingga kayak hanya si pihak tertentu itu hanya butuh dia aja, nggak boleh yang lain gitu kan, seperti itu contoh satu. Terus kemudian tadi tidak kayak kita tuh menjadi tidak menjadi diri sendiri gitu, karena kita kan dikendalikan, jadi seolah-olah kita berperilaku atau bertindak itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Akhirnya kita nggak merasa jadi diri sendiri. Ada juga kita bisa ciri-cirinya tidak pernah bisa berkomunikasi dengan baik, karena ketika berada di toxic relationship itu pasti satu pihaknya yang punya kontrol itu akan selalu merasa benar gitu kan, tadi benar kata itu selalu merasa benar gitu. Dan ketika ada ibaratnya pendapat dari pasangan atau anak ke orang tua gitu, atau teman ke teman gitu kan, itu menjadi tidak terima, tidak dihormati lah ibaratnya pendapatnya itu, dan dianggap remeh gitu dan sepele gitu kan. Nah itu padahal dalam sebuah hubungan itu kan komunikasi itu sangat penting gitu ya kan. Kemudian itu tadi udah selalu dikendalikan ya oleh pasangannya. Kemudian kita menjadi sulit untuk berkembang. Pernah nggak sih kita ngelihat teman kita yang mungkin atau teman kita dari dalam hubungan pacaran ataupun di antara teman kita dengan orang tuanya gitu kan, itu dibatasi kayak untuk ikut kegiatan nggak boleh, terus ikut mau berteman, kan berteman itu penting ya, membuka link, kemudian rezeki kan nggak tahu kita kemana aja. Organisasi pun itu penting untuk mengembangkan skill kita. Nah itu dengan adanya kita berada di toxic relationship itu kita menjadi sulit untuk berkembang gitu. Dan memang toxic relationship itu buruk banget gitu dampaknya. Ya, serem juga ya. Ini malah ada nih Kak, tadi mirip banget pengalaman Nazwa.ua, katanya ada pengalaman yang kurang enak diingat. Bisa dibilang ada kesalahpahaman satu sama lain sampai akhirnya takut berteman, Kak. Dampaknya besar banget ya. Iya, besar banget sih. Tapi kadang-kadang gini Kak Senan, ada juga tipe orang yang mungkin dia sulit nih lepas dari lingkungan atau circle yang toxic itu kan. Karena dia membutuhkan orang yang ngasih untuk dirinya gitu. Karena dia tipe orang yang mungkin yang pasif dan dia senang dengan orang-orang yang bisa mengontrol dia gitu. Kan ada ya, pernah nggak sih menemui kayak gitu nggak sih? Kayak seneng gitu meskipun kita udah ngasih pendapat yang mental, nah, karena nantinya balik lagi iya gitu dinasehatin, tapi nanti balik lagi gitu kan. Ya pernah nggak sih? Ada nggak? Boleh dong cerita aja. Mungkin siapa dari Kak Senan atau Kak En gitu. Teman yang toksik gitu ya Kak. Teman yang toksik dari lingkungan aku nggak terlalu ada sih Kak gitu. Teman-teman aku palingan kadang kalau udah ada situasi tertentu mereka jadi lebih individualis atau lebih selfish gitu aja palingan. Kalau Kak Senan gimana teman-temannya? Teman-temannya masih lurus-lurus aja ya. Lurus, ini persahabatan aku kayaknya lempeng-lempeng aja ya. Tapi harus mencari pertemanan yang toksik berarti ya. Enggak ya? Jangan. Ya, siapa tahu hal yang menantang gitu kan.
Oh. Oke. Mungkin kita baca dulu nih. Tadi kayaknya ada banyak nih. Oh ini nih, dari Kak Nazwa. Kak, aku pernah nih ada di pengalaman yang kurang enak diingat. Bisa dibilang ada kesalahpahaman satu sama lain sampai akhirnya aku takut berteman. Nah, ada pengalaman yang kurang enak diingat. Bisa dibilang kesalahpahaman. Oh, oke. Berarti ini sekaligus pertanyaan gitu ya. Ini kayaknya harus diperjelas juga ya. Bisa dibilang ada kesalahpahaman satu sama lain sampai akhirnya takut berteman. Mungkin kesalahpahaman dalam bentuk yang seperti apa gitu. Karena terkadang kita juga mungkin salah informasi dan atau salah sudut pandang berarti menjadi konflik juga ya kan. Kadang ada yang maksudnya baik tapi dipandang negatif gitu ya kan. Oke. Mungkin ya biar normal lagi ya mungkin bisa apa ya, mencari waktu-waktu yang ibaratnya waktu-waktu yang quality time gitu ibaratnya dengan teman itu kita saat dia waktu sendiri dan tidak ada kegiatan kita coba dekati kita sapa gitu kan, kita duduk bareng sambil tawarin aja gitu minuman biar ini ya kata kopi gitu kan, tawarin kata kopi gitu ngopi gitu kan biar relax gitu hubungannya apa sambil ngobrol kemarin sorry kalau misalnya kata-kataku mungkin bisa buat kita jadi salah paham gitu, kira-kira apa sih yang jadi salah paham gitu. Kadang kan kita juga butuh ya namanya penjelasan ulang gitu kan ataupun buat biar nggak jadinya nggak apa ya informasi yang kita dapat tuh jadi terpecah gitu kan. Ya nggak sih kadang nanti diterima orang lain beda lagi kita harus sampaikan secara langsung gitu kan. Jadi kuncinya itu komunikasi nih, Kak. Komunikasi ya memang komunikasi yang positif gitu kan. Komunikasi itu memang nggak semua waktu gitu bisa kita komunikasi gitu. Kadang ada waktu-waktu tertentu yang memang orang ini memang lagi moodnya lagi baik ataupun pada saat itu kondisinya lagi nggak baik ya jangan komunikasi dulu. Ya lagi pusing atau gimana ya. Nanti pas lagi ini aja lagi sama-sama slow gitu kan. Dan Baru jangan tuh. overthinking dulu gitu kan ya Kak, jangan asumsi negatif dulu, jangan berprasangka dulu gitu. Harus komunikasi. Keren banget nih Kak. Okay. Jadi itu ya jangan overthinking ya kita cari atur waktu yang tepat gitu untuk ngobrol bareng gitu. Karena kan sayang kan maksudnya pertemanan mungkin yang sebenarnya udah dibina dengan baik terus karena kesalahpahaman sedikit ataupun itu jadinya pertemanan jadi hancur gitu. Kayak trauma juga kan ya Kak. Nah ini ada lagi nih dari Nura ini vokasi ada pertanyaan. Oh ini sekaligus pertanyaan ya. Kak, ciri-ciri korban toksik itu seperti apa? Karena kadang tanpa sadar jadi korban toksik. Ya itu tadi seperti yang kita sudah bahas ya tadi ya. Kita menjadi terbatas ya. Kita nggak bisa melakukan kegiatan yang mungkin membuat kita jadi berkembang itu nggak bisa. Kemudian kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Selalu kita harus mengikuti apa yang diminta ataupun menjadi kadang kita nggak enak akhirnya kita mengikuti orang lain gitu, tuntutan orang lain padahal ya kita nggak harus selalu ibaratnya menurutin apa kata orang lain karena kita juga punya pendapat, kita punya keinginan, kita sampaikan aja gitu. Dan kita ngerasa rendah juga kan ya Kak, like merasa insecure gitu. Bener karena kan jadinya ya memang dampaknya memang tadi kan ke psikis kemudian psikologis juga secara tidak sadar juga jadi ya terganggu gitu kan. Jadi yang bahagia deh pokoknya. Benar. Kalau Kak Sena dan Kak ini nemu pertanyaan menarik nggak atau dari segi ini ada pengalaman menarik? Mungkin aku mau nanya ini aja ya Kak. Dari sudut pandang psikologi lagi nih, biar kita bisa ngerti tanda-tandanya ternyata kita ditoksikin orang, contohnya jadi korban. Itu mungkin kita bisa lihat dari sisi dampaknya ya Kak. Itu dampaknya apa sih Kak ke kita sebagai kaum muda yang kadang-kadang suka nggak sadar jadi korban? Oke, sebenarnya dampaknya luas banget sih. Tadi bisa ke arah mungkin bisa jadi kurang percaya diri dan kemudian kita jadi tidak berkembang. Tapi ada juga ternyata dampak dari toxic relationship. Kan selain memang toxic relationship itu bisa berdampak buruk buat kesehatan kita, kayak stres, kemudian kesehatan mental kita juga memburuk, fisik pun juga jadi
apa ya, sasaran kalau misalnya toxic relationship itu kan, karena memang udah parah ya. Kalau dari apa namanya, jadi pernah ada penelitian dari University of South California, itu hubungan yang toksik itu membuat seseorang beresiko tinggi mengalami penyakit jantung. Oh, separah itu ya? Iya, ini kakak lihat juga kan. Jadi memang hubungan yang negatif itu atau hubungan toksik itu membuat seseorang cenderung memiliki jadi tekanan darahnya itu tinggi, terus bisa jadi obesitas, kemudian proses penyembuhan luka itu juga jadi terhambat gitu. Habis ini langsung cut semua teman toksik kalian, sobat pintar. Hati-hati. You and me and. Ya, langsung gitu. Emang kalau misalnya ada toxic friends atau pasangan toxic itu lebih baik udah end aja atau gimana, Kak? Ya kalau masih bisa ibaratnya masih bisa dibangun kembali dengan komitmen masing-masing, ya silakan sah saja gitu kan. Ya mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu kan. Seseorang bisa jadi toxic ataupun senang menjadi korban dari toxic relationship gitu, atau terjebak di dalam toxic relationship. Jadi kalau misalnya ada yang mau membangun kembali dengan komitmen yang positif masing-masing, ya sah saja. Cuman kalau ketika udah ngerasa kita udah nggak boleh lagi nih, udah sampai mental kita udah kena, kemudian kalau kata anak-anak muda sekarang apa ya, mental breakdown ya. Iya, mental breakdown. Oke. Itu sampai ibaratnya psikis juga kena gitu ya, mending kita menjauh dari situ, menghindar, karena kadang kita tuh takut gitu ketika terjebak dari toxic relationship, kita takut tidak mendapatkan bantuan dari orang lain, ataupun kita karena terlalu bergantung pada orang itu, akhirnya kita takut kalau misalnya kita keluar, nanti siapa yang mau berteman dengan kita, siapa yang mau ibaratnya membina hubungan baik dengan kita gitu kan. Jadi ya itu, kita harus berpikir positif lagi sih dengan itu. Jadi diajak ngobrol dulu gitu ya, Kak. Maksudnya kalau emang nih orang toksik, teman kita toksik, jangan dimusuhin juga kayak gitu ya, Kak ya. Tetap diajak komunikasi, kalau memang lebih baik diputusin, udah kita putuskan aja kayak gitu ya, Kak ya. Mungkin ada nih, Kak. Wah, ini keren banget nih, Kak, pertanyaan, Kak. Dari ZZ Khofifah. Wah. Boleh nih, Kak, pertanyaannya. Kak, kalau toksiknya dalam keluarga itu gimana nih? Contohnya, tante kita yang suka banding-bandingin sama saudara-saudara yang lain. Sampai males jadinya kalau ada ngumpul keluarga. Oh, ngerti. Jadi kayak di keluarga itu dibanding-bandingin, Kak. Iya, benar. Karena ini biasanya terjadi pada saat Lebaran ataupun kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Anaknya sudah kerja, tantenya tanya, kamu udah kerja belum? Gitu. Karena kita ngerasa bandingin ya gitu kan. Ini kalau misalnya untuk ngatasinnya ya, atau gimana nih? Iya, solusinya, Kak. Solusinya ya. Mungkin ketika ada yang bertanya seperti itu, kita bisa ngelakuin ini sih. Sebenarnya ada cara-cara ini. Kayak ketika kita ada misalnya tante kita nih, kamu udah kerja belum? Gitu. Ini anak tante udah kerja di BUMN nih, anak tante udah di universitas nomor 1 di Indonesia nih gitu kan. Itu kita coba tarik nafas dalam-dalam, tapi jangan sampai kelihatan gitu kan, gitu nggak. Jadi kayak, nah kita mencoba ya tarik nafas, terus kita dari situ biasanya ketika kita udah mencoba tarik nafas dalam-dalam gitu kan, kita mencoba terus secara tidak sadar pikiran kita mencoba untuk merespon dengan positif gitu. Dengan cara yang mungkin dengan kita juga menjadi sabar gitu, menerimanya gitu. Oh iya tante, misalnya, oh iya kemarin udah nyoba di tes universitas itu tapi nggak bisa, ya mungkin memang bukan jodohnya gitu kan. Ya udah, jadinya akhirnya ya kita berusaha nyantai aja, nggak usah terlalu ibaratnya dibawa sampai ke ibaratnya, karena memang kita tahu kondisi kita gitu ya. Kalau kita memang memang belum kerja, ya udah kita sampaikan aja kita memang belum kerja, kita belum lulus di tempat itu gitu, di universitas itu. Nah itu pentingnya sebenarnya tips untuk toxic relationship adalah
kita harus self care atau kita harus ibaratnya perhatian gitu. Kita harus menyayangi diri sendiri gitu. Karena ketika kita sudah tahu tentang kondisi diri kita gitu kan, kita bahagia dengan diri kita sendiri. Ketika ada orang lain yang toksik gitu kan, kita akan bisa menghadapinya dengan cara yang santuy gitu kan. Maksudnya kayak ya udah mau orang ngomong gitu ya memang ini kondisi kita gitu kan. Mau gimana kita merubahnya gitu. Ya cara kita adalah nanti kita berusaha gitu dengan kalau misalnya nggak dapat sekarang, kita akan coba gitu belajar. Karena memang meskipun kadang kita sudah mendapatkan hal yang terbaik nih dalam diri kita. Orang pasti akan ada gitu, akan ada yang mengomentari kita gitu, membanding-bandingkan kita. Nggak akan ada habisnya. Kita mengikuti omongan orang lain terus menerus, kita mengikuti kata-kata orang gitu kan, maksudnya mengikuti standar yang ada gitu kan. Kita harus begini, kita harus begitu. Otomatis ya kita menjadi kita masuk dan terjebak dalam toxic relationship itu. Kita menjadi tidak berkembang, kita terus tidak menjadi diri sendiri lah gitu kan jatuhnya. Karena kita harus terus berpikir untuk berusaha menjadi apa yang orang lain inginkan. Ya nggak sih? Jatuhnya gitu. Tuntutan sosial kan ya Kak? Iya bener. Padahal kan dari segi kepuasan hidup seseorang tuh beda-beda gitu ya. Nggak bisa disamaratakan, value-nya beda-beda. Jadi ya kita harus tahu kondisi kita seperti apa gitu. Mana yang kurang, mana yang lebih ya. Itu kita tingkatkan. Kalau kita kurang, itu kita tingkatkan, kita perbaiki. Mungkin kata-kata orang ya udah kita observasi aja, kita iyain aja, oke. Mungkin nanti kita akan berusaha gitu tante, nanti ya nggak apa-apa, mungkin belum jodohnya di sini. Nanti siapa tahu juga di lain kesempatan saya bisa untuk itu. Kita harus karena kan semua orang kadang menceritakan ya membanding-bandingkan dengan yang bagus-bagus aja. Siapa tahu sebenarnya Khofifa ini sebenarnya lebih baik dari anak-anak tantenya atau saudara-saudaranya yang lain gitu kan, dari segi hal yang lain gitu. Karena kan manusia itu unik ya, nggak bisa disamaratakan gitu loh, dibandingkan. Kecuali memang kalau kita males gitu ya. Kecuali kita males, terus kita dibanding-bandingkan tuh, mungkin itu suatu penyemangat ya, cuman ya dengan cara yang baik juga gitu kan. Oke, berarti dihadapin gitu nggak sih KN, Kak Sandi? Ya, balik lagi ke insecure kemarin ya Kak. Ya. Kita nggak boleh insecure teman-teman. Bulet ya. Tapi ini sih, memang kalau tips lainnya adalah, kan tadi udah self-care atau self-love ya, jadi kita self-care itu lebih kayak kita mencari waktu untuk diri kita sendiri, kayak mungkin kita bisa mencari waktu kayak mungkin kita bisa diri kita senang lah gitu kan. Kemudian kita bisa juga nih, kan selama di toxic relationship itu hubungan kita jadi terbatas gitu kan. Nah, kita nggak bisa dekat sama orang-orang yang mungkin yang sayang sama kita, yang sudah sering mensupport kita gitu. Ya udah, kita bangun kembali tuh hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita gitu kan. Karena kalau kita di satu posisi terus dan terjebak di posisi toxic relationship itu, ya kita nggak akan ini sih, maksudnya jatuhnya kita juga stres ya. Jadi mungkin kita hubungan kembali dengan orang-orang terdekat kita yang sayang sama kita, yang cinta sama kita, yang support sama kita gitu kan. Karena itu bisa jadi emotional healing gitu kan dari orang-orang terdekat. Itu positif gitu. Nah, seperti itu. Dan juga kalau misalnya memang sudah tidak urgent ya, tidak bisa dihadapi sendiri, kalau takut ketika meminta saran dari orang lain juga nanti jatuhnya kita mendapatkan penilaian yang buruk atau menjadi dijudge gitu kan, judge buruk gitu kan. Nah, kita bisa mungkin kita melakukan terapi ke profesional dengan konseling gitu kan, mungkin bisa ke psikiater atau ke psikolog gitu, ataupun memang konselor lainnya gitu kan. Itu salah satu 3 cara untuk bisa kita menjauh dari, atau bukan menjauh ya, bisa terhindar dari toxic relationship gitu, atau ya itu menjauh sih bisa sih, benar, karena kan kita udah terjebak gitu ya. Iya.
Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Sobat Pintar. Kan dari tadi kita udah bahas tentang cara menghindar dari toxic relationship ya. Nah ini ada HS-nya TRFN. Dia tanya nih Kak, kalau misalnya kita udah berusaha berubah buat jadi teman yang baik, tanpa sadar, dulu tanpa sadar kita punya teman yang toksik. Tapi sekarang aku selalu berusaha berubah buat jadi teman yang baik. Tapi rasa bersalah aku sama teman-temanku selalu terbayang. Gimana Kak supaya rasa bersalah itu nggak berlalu? Gimana tuh Kak? Oke, jadi sebelumnya pernah di ada apa posisi yang toksik gitu ya? Posisi yang toksik gitu. Oke, terus sekarang udah berusaha untuk mencoba menjadi lebih baik gitu kan? Ya udah, lakukanlah, maksudnya lanjutkanlah cara yang menurut kamu baik itu, maksudnya yang sudah mungkin dipandang apa ya, orang-orang juga menilai dengan baik, karena ketika kamu merasa akibatnya itu jadi menghambat juga nggak sih? Maksudnya kita jadi balik lagi ke keadaan yang dulu gitu kan? Kadang gitu kan, maksudnya kalau kita terbayang-bayang terus masalah apa bersalah gitu, padahal kita udah berusaha memperbaiki kan? Karena kan kalau kita terus menilai dari diri sendiri nggak ada habisnya gitu ya. Kapan maksudnya kita udah melakukan yang terbaik nggak ya? Padahal ya udah kita lakukan aja apa yang menurut kita baik gitu kan. Kita sudah lakukan yang terbaik, itu konsisten aja. Maksudnya kalau kita terus mikir bersalah, ya nggak akan ada habisnya, terus akhirnya juga yang kamu lakuin itu jatuhnya jadi setengah-setengah nggak sih? Maksudnya kayak nanti ini salah lagi. Jadi kayak ya orang ragu-ragu gitu kan. Berusaha buktikan jadi yang terbaik gitu aja lah ya Kak, gak usah terlalu terbayang-bayang masa lalu teman-teman. Tetap berpikir positif juga ya. Benar banget. Pikir positif itu penting banget. Oke deh. Kak, nih aku ada pertanyaan bagus banget serius ini. Kita kan udah berbicara tentang dampaknya, solusinya, ya Kak. Tapi ini ada satu pertanyaan keren banget dari keizia.kanaya1220. Untuk keluar dari toxic relationship itu gimana Kak? Untuk keluar dari toxic relationship adalah kita harus menguatkan mental kita, menguatkan pikiran kita gitu kan. Ketika kita mengambil resiko untuk ingin keluar, ya kita berusaha memutuskan hubungan kita dengan orang yang menjadi toksik gitu. Atau itu dalam hubungan apa sih, pacaran ya? Atau mungkin pacaran ya. Mungkin sahabatan. Ya kalau mungkin pacaran ya kita datang ke pasangan kita gitu kan. Kita sampaikan unek-unek kita yang mungkin selama ini dipendam gitu kan. Karena kan kita ngerasa terkontrol ya, jadi kayak kita tuh nggak bisa memberikan apa ya, mengungkapkan perasaan kita gitu kan. Ya kita ungkapkan situ, maksudnya mungkin aku udah ngerasa kayak selama ini tidak bisa menjadi diri sendiri, kemudian banyak hal-hal yang negatif yang udah berdampak ke aku gitu. Mungkin aku memutuskan untuk berhenti dalam hubungan ini karena tidak ada dampak positif yang aku dapat, tapi lebih banyak hal negatif gitu. Ya kita harus komitmen ketika mengambil risiko itu, memutuskan hubungan, kita harus komitmen karena biasanya memang proses itu sulit ya. Proses itu nggak cuma 1 hari 2 hari. Kadang meskipun kita ngerasa orang itu toksik atau pasangan itu toksik, ya kita tetap memakluminya gitu. Kadang ada yang memaklumi gitu. Ya udah nanti bakal berubah kok gitu. Nanti bakal ya kan yang berpikir cuma dari sisi kita ya. Kalau dari sisi orang yang toksik itu nggak berpikir seperti itu, ya nggak bakal berubah gitu kan. Jadi ya ketika kita kita putuskan, maksudnya kita komunikasikan bahwa kita memang sudah tidak berada di posisi yang nyaman, tidak mendapatkan dukungan yang dari pasangan kita. Kita ngomong bahwa lebih banyak ya dampak negatif. Karena itu ya kita memutuskan hubungan tidak ada di maksudnya hubungan yang sebelumnya lagi gitu. Tapi kan kadang-kadang nih kalau yang kayak pacaran gitu terus ternyata toksik, mutusinnya itu suka takut Kak. Mungkin dia emang emosinya tuh gede banget bahkan sampai fisik. Itu bisa nggak Kak cari bantuan dari orang lain gitu? Boleh nggak?
bisa sebenarnya dari orang lain, bisa mungkin orang-orang terdekat kita, ataupun ya itu keluarga atau teman yang mungkin bisa kita percayai, tapi dengan syarat orang-orang yang kita minta saran ataupun solusi itu bisa menjadi orang yang bisa dipercaya gitu, dan tidak memberikan penilaian yang negatif dari apa yang kita ungkapkan gitu, apa yang kita ceritakan. Karena kan kadang sebagai kita sebagai orang yang diceritain nih, kita kadang mengambil pengalaman kita sendiri gitu. Padahal ya kita dengarkan dulu apa sih, ternyata kayak gini ya. Kita ulang nih. Caranya ya itu tadi kan, apa yang diceritakan kita rangkum, kita ulang. Oke, ternyata kamu sebelumnya seperti ini. Jadi ibaratnya tuh kita sebagai kaca sebenarnya. Kalau orang lain tuh mencari solusi itu, akhirnya kita bercerita ya. Itu sebenarnya kita tidak boleh langsung mengkonfrontasi ataupun memberikan komentar negatif. Ya kita sebagai kaca aja, kita nanti dia akan berpikir secara tidak sadar, dia akan berpikir solusinya itu seperti ini gitu. Karena kan kadang wanita gitu juga ya, pinginnya didengerin, kita nggak usah komentar. Iya. Nanti kita juga berpikir, iya ini salah nih kayaknya. Gitu. Jadi sebenarnya itu. Cuman terkadang kalau kita cerita ke orang lain itu, ya itu mendapatkan negatif ataupun tidak dapat dukungan gitu kan. Justru niatnya kita baik, malah dibalas dengan ya hal-hal yang mungkin mereka tidak ketahui caranya gitu. Ya mungkin itu sih biasanya. Ataupun kadang kita udah cerita nih, kita udah percaya gitu. Ternyata orang yang kita cerita tempat kita bercerita itu justru membocorkan ke orang lain ataupun ke pasangan yang mungkin menjadi toksik gitu. Ya itu sih biasanya. Orang-orang profesional kan mereka sudah ada kode etiknya gitu kan. Jadi ya aman lah, baik secretnya itu aman dan mungkin mendapatkan solusi yang tepat. Oke. Gimana nih KN, kira-kira nemu pertanyaan yang menarik lagi nggak nih? Dong, kita lanjut nih Kak Yusan. Oh iya, gimana tuh? Nggak ada tuh dari tadi yang lihat pertanyaan dong nih Kak. Ada satu dari Cipa nih. Izin bertanya Kak, gimana cara membedakan seseorang yang menjadi toksik dan korban toxic relationship itu sendiri? Toxic itu muncul dari diri seseorang atau hubungan itu sendiri. Gimana tuh Kak? Gimana? Maksudnya apakah toksik itu muncul dari diri seseorang atau dari hubungan itu sendiri gitu Kak? Maksudnya hubungannya toksik atau orangnya toksik gitu Kak? Mungkin maksudnya gitu kali ya? Ya biasanya toksik itu bisa jadi dari diri sendiri gitu, yang tidak ibaratnya open minded lah, tidak bisa membuka diri juga terhadap pendapat orang lain atau masukan dari orang lain, sehingga komunikasinya juga menjadi buruk dan apa yang kita berikan juga menjadi tidak baik gitu kan. Ya kadang juga bisa terpengaruhi oleh masa lalu gitu secara tidak sadar gitu. Mungkin masa lalu pernah menjadi korban dari toxic relationship. Terus karena kan toxic relationship itu ketika ada satu pihak yang mempunyai kontrol yang kuat gitu kan terhadap satu pihak, terhadap pihak lainnya gitu kan. Nah itu mungkin ketika berada di posisi yang mempunyai kontrol, itu malah kita ulangi kejadian yang mungkin dulu kita posisi toxic, kita menjadi orang yang toxic gitu kan. Itu sih biasanya kayak gitu. Oke. Pertanyaannya hebat banget gak sih Kak? Kan memang toksik itu harus kita ketika kita udah merasa di posisi yang toksik, kita harus menjauhi, ibaratnya kita menjauhi dari hubungan itu, kemudian circle itu kita jauhin, kemudian kita harus juga menghindar dari itu, karena itu dampaknya memang sangat-sangat buruk sekali sih, untuk walaupun dari segi hubungan itu kan berdampak kita buat dari diri kita sendiri, fisik segala macam itu terkuras semua ya. Jadi bagi sobat-sobat besar, ketika berada di posisi toxic relationship, coba refleksi diri gitu ibaratnya. Coba evaluasi diri, apakah memang hubungan yang sudah dibangun itu berjalan dengan positif atau malah lebih banyak negatifnya gitu. Karena ya itu tadi dampaknya akan ke sobat-sobat pintar sendiri. Jadinya tidak bisa mencapai potensi yang maksimal, ataupun yang ingin berprestasi justru jadi
nggak bisa tercapai gitu kan. Ada yang punya cita-cita yang mana ataupun jadi seorang atau dengan profesi apa gitu tidak tercapai gitu kan, karena memang selalu terbatasi gitu dengan toxic relationship. Jadi teman-teman jangan takut untuk keluar dari zona itu gitu. Oke, sobat-sobat pintar, terima kasih semua karena sudah menemani ya dalam podcast episode kedua ini. Nah, nanti mungkin yang ingin ngasih saran ataupun tema apa nih untuk kedepannya, boleh DM ke IG @akupintar ya. Keren banget loh, malam ini kita bisa ngobrol, tapi berbobot juga obrolannya ya. Ya mungkin semoga ya, ini kakak juga jadi belajar banyak kan, ternyata nggak toxic relationship itu bisa terjadi buat siapa aja gitu. Ini saya namanya oke banget gitu. Ya semoga buat sobat-sobat pintar nih yang berada di toxic relationship, nah bisa mendapatkan pelajaran nih dari sini. Oke, terima kasih banyak sekali ya sudah sama-sama sharing pendapat, ilmunya udah. Semoga ini pastinya bakal bermanfaat banget buat sobat pintar. Oke, terima kasih banyak Kak Ane, Kak Senen, teman-teman. Terima kasih juga Kak Sandi udah bantu kita sharing-sharing dan kasih kita perspektif psikologinya gitu kan ya Kak Senen ya. Betul banget. Iya, betul banget. Ditunggu tuh episode selanjutnya ya Kak Sandia. Sampai bertemu di episode sudahnya nanti di Ngopi bareng Kak Sandi. Dan terus ya di Aku Pintar. Jangan lupa follow teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih and see you soon. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.